Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Wonta. Dan channel ini adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu komik, film, novel, dan media-media yang lainnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kartu kuartet Bumi Langit. Sejak video reviewku yang sebelumnya, linknya ada di atas sini, kalian bisa lihat. Banyak banget yang minta aku buat nge-review kelompok yang lain yang ada di sini. Jadi kartu kuartet Bumi Langit ini, buat yang belum tahu, ini terdiri dari beberapa kelompok ya. Satu kelompok berisi 4 jagoan gitu kan, berisi 4 kartu. Dan sebelumnya aku membahas tentang kelompok penjaga pusaka ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelompok Laskar Magi. Jadi seperti ini menarik sekali loh. Dari sejak lama sebenarnya ya, aku sudah ditanyain gitu kan, Bang Onta, kalau di Marvel itu kan ada ada jagoan yang bertemakan sihir, seperti misalnya Doctor Strange gitu kan. Lalu kalau di DC Comics itu ada jagoan yang bertemakan sihir, yaitu Konstantin, dan juga ada Raven, dan juga ada banyak sekali kalau di DC. Nah, bagaimana dengan Bumi Langit? Ada nggak sih? Ada dong guys, ada. Jadi Bumi Langit punya beberapa jagoan yang bertemakan sihir, yang melandaskan kekuatannya pada sihir, dan mereka kalau di sini disebut sebagai Laskar Magi. Siapakah jagoan-jagoan yang ada di dalam kelompok Laskar Magi? Yang pertama, yang paling obvious banget adalah Siti Gahara. Jadi Siti Gahara ini adalah anak dari Raja Jin. Ceritanya seperti itu kalau di komiknya yang dulu ya. Kalau di komiknya yang dulu, kalau di komiknya yang baru dia masih belum kelihatan sama sekali sih. Dan kalau di film juga dia masih belum kelihatan sama sekali sih. Meskipun sempat ada beberapa berita yang entah gimana caranya dulu kalau Raline Shah terpilih sebagai Siti Gahara. Tapi aku konfirmasi di sini ya, kalau berita itu masih belum sepenuhnya benar. Kita masih belum tahu sama sekali kalau Raline Shah akan memerankan Siti Gahara atau tidak. Ya, jadi jangan benar-benar langsung mikir, oh Raline Shah sebagai Siti Gahara udah dikonfirmasi. Belum loh ya. Nah, Siti Gahara ini di komiknya yang dulu diceritakan kalau dia ini dijodohkan sama ayahnya dengan beberapa pangeran dari kerajaan jin, tapi dia selalu menolak. Makanya sebagai hukumannya akhirnya dia dikurung di dalam sebuah botol mustika oleh ayahnya, dikurung di situ. Lalu siapapun yang bisa menemukan botolnya, yang bisa membuka botolnya, itu akan menjadi suaminya. Dan akhirnya Siti Gahara ini ditemukan oleh seorang lelaki bernama Maksum yang membebaskan dia dari dalam botol. Siti Gahara ini kemampuannya benar-benar luar biasa ya. Siti Gahara ini kemampuannya berlandaskan sihir, dia bisa bernafas dalam air, dia jago ilmu pedang, dia juga bisa memanggil pasukan jin karena dia ini putri gitu kan, dia bisa memanggil pasukan jin sesuka hatinya, dan itu agak menyeramkan sebenarnya ya. Jadi dia juga punya beberapa ilmu sihir yang lainnya, meskipun di komik barunya dia masih belum kelihatan. Jadi kita masih belum tahu nih. Tapi di sini dia dikelompokkan sebagai Laskar Magi, yang artinya adalah tentara sihir. So, sepertinya dia akan memegang peranan yang cukup penting di kisah sihir nanti. Lalu kalaupun iya, kira-kira masuknya pasnya di mana ini kalau di jagat sinema? Banyak banget yang tanya sama aku sih. Tapi menurutku begini loh, kayaknya karena temanya sama-sama jin gitu kan, jadi kayaknya Siti Gahara lebih enak kalau dimasukkan barengan sama Maza gitu kan. Misalnya di film Solo Maza muncul Siti Gahara karena Maza ini mempunyai belati yang bisa memanggil seorang jin raksasa yang bernama Jin Kartubi. Nah, Jin Kartubi ini juga ada di dalam kelompok Laskar Magi, yaitu tentara sihir. Jadinya akan lebih klop ya nggak sih? Kalau teoriku seperti itu sih. Teoriku mereka berdua, Siti Gahara dan Jin Kartubi, kemungkinan akan muncul di film solonya Maza nanti, bukan di jilid 1. Aku mikirnya sih seperti itu karena klop banget gitu kan dari tema ceritanya dan segala macamnya. Kayaknya mereka lebih enak muncul barengan gitu kan. Lalu jagoan ketiga yang ada di dalam kelompok Laskar Magi ini adalah Herbintang. Nah, Herbintang ini dia apa ya? Aku masih belum baca komiknya sih jujur. Tapi aku ada temanku yang punya komiknya dan nanti aku akan coba baca, aku akan pinjem. Nah, Herbintang ini sebenarnya apa ya? Kekuatannya masih, aku
aku nggak tahu kalau dilihat dari deskripsi kekuatannya, dia kekuatannya bukan ke arah sihir sih, tapi musuh-musuhnya dia itu selalu yang berkaitan dengan dunia mistis. Iya, seperti itu. Jadi ya dia hidup kisah jagoannya dia ya memang berlandaskan di dunia mistis, dunia sihir gitu kan. Jadi masuk akal kalau dia masuk ke Laskar Magi alias tentara sihir, karena dia berkutat di antara musuh-musuh yang ada di dunia mistis seperti itu kan. Ada juga Ratu Pantai Selatan kayak gitu-gitu, kayak tahu kan maksudku kan. Jadi seperti itu. Lalu Laskar Magi yang keempat di sini adalah siluman naga milik Tira. Jadi kalau siluman naga ini mayoritas itu ya kayak Jin Kartubi ini pendampingnya Maza gitu kan. Sementara ini siluman naga ini pendampingnya Tira gitu kan. Dia juga ya bisa dibilang dia makhluk sihir juga, dia makhluk mistis juga kan. Tapi kalau siluman naga ini kurang apa ya? Munculnya meskipun dia kuat sekali, tapi dia munculnya kurang kalau di komik kurang apa ya? Kurang banyak gitu loh. Dia jarang muncul, nggak seperti Jin Kartubi yang memang cukup sering muncul gitu kan. Tapi itu di komik yang jadul kan. Kalau di komik yang baru ini belum kelihatan sama sekali. Jadi kita masih belum tahu. Kemungkinan ya Bumi Langit, siapa tahu Bumi Langit ada rencana untuk memunculkan siluman naga lebih sering lagi, atau mungkin di film Godam dan Tira nanti gitu kan. Oke guys, kita udah selesai bahas kelompok tentara sihir alias Laskar Magi di kartu kuartet Bumi Langit. Buat kelompok-kelompok yang lainnya mungkin aku akan bahas di kesempatan-kesempatan yang lainnya ya. Oke, buat kalian yang suka video dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silakan subscribe ke channelku. Cek juga video-videoku yang lainnya, ada banyak sekali video-videoku yang lainnya seputar superhero Indonesia. Jangan lupa juga cek Instagramku di sini @jagoan.kancil dan Twitterku @jagoan_kancil. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.